Ya. Baik pemirsa, ya aku penasaran nih tentang yang kamu bilang tadi. Aku mengenal Islam. Iya, akhirnya aku masuk Islam. Maksudnya ini kisah mu'alaf ya? Kisah seorang mu'alaf yang sangat menarik sekali. Jadi kisahnya beliau itu sempat mendapatkan mimpi selama setahun. Oh, Masya Allah. Mimpinya Karena kenapa? mendapat hidayah gitu ya? Mendapat hidayah lewat mimpi. Tapi seperti apa dan siapakah yang beliau mimpikan? Langsung aja kita saksikan. Ini dia beritanya. Akhirnya, aku menjadi seorang Muslim. Pemirsa beriman, seperti yang kita tahu, hidayah atau petunjuk hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah Allah yang sampai kepada hambanya bisa lewat berbagai macam jalan dan cara, terutama hidayah dalam pengetahuan Islam serta keyakinan pada kebenaran Islam. Tim Berita Islami masa kini berhasil mewawancarai seorang narasumber yang akhirnya mantap memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Seperti apa kisahnya? Berikut pemaparannya. Proses menjadi mu'alaf seorang pria berusia 57 tahun ini tidak dalam waktu yang singkat. Terlahir dengan agama non-muslim yang dianutnya sejak lahir, pria bernama asli Damas Bambang Mulyono ini adalah sosok pria yang taat pada agamanya kala itu. Namun, meskipun begitu, Islam bukan suatu hal yang baru baginya. Saya mengenal Islam itu sejak masih kecil ya. Sejak masih kecil karena kakek saya juga Muslim dan ayah saya juga dulunya Muslim. Ya. Kemudian kalau kami pergi berlibur ke Magelang itu kumpul dengan saudara-saudara dari pihak ayah itu semuanya Muslim. Jadi kalau ada sholat maghrib, isya dan sebagainya itu ngikut gitu ya. Ya. Pria kelahiran Purwokerto 27 September 1958 ini memang hidup dengan sebagian keluarga yang beragama Islam. Hingga pada tahun 2008, keinginan yang kuat dalam hatinya untuk mempelajari dan mendalami agama Islam muncul. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ajaran Islam sangatlah bagus. Ajaran Islam yang mengatakan bahwa manusia harus menyembah, meminta, dan mengucap syukur langsung kepada Tuhan yang Maha Kuasa yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyentuh hatinya. Dan segala pemikirannya mengenai Islam seolah terjawab. Karena kala itu, ia berulang kali bermimpi ditunjukkan sosok laki-laki yang menggunakan sorban dan berjubah putih. Mimpi bertemu dengan seseorang, kalau wujudnya sih kayak Pangeran Diponegoro gitu, ada sorbannya, ada jubah putihnya gitu ya. Itu sejak tahun 2011 itu impian itu datang terus, pergi terus, tapi orangnya kayaknya sama, itu lagi. Cuman wajahnya itu nggak begitu jelas gitu ya, siapakah beliau. Nah sampai pada suatu ketika saya nonton televisi, berita-berita tentang sesuatu dan lain hal, ya katakanlah itu semacam unjuk rasa gitu ya. Kemudian saya melihat ada seorang tokoh, lah ini yang saya lihat di mimpi gitu. Dan ternyata beliau adalah Habib Rizik. Dari situlah, akhirnya ia mengetahui bahwa sosok yang selama ini muncul dalam mimpinya adalah sosok Habib Rizik. Pak Damas mengaku, kala itu ia ingin sekali bertemu dengan Habib Rizik. Namun karena ia bukan seorang Muslim dan ia pun tidak tahu bagaimana cara menemuinya, maka ia mengurungkan niatnya. Dan pada suatu ketika, seorang sahabatnya menawarkan dan mengantar Pak Damas untuk menemui Habib Rizik. Hingga Habib Rizik pula yang membantu Pak Damas untuk menjadi seorang mu'alaf. 10 November tahun 2014, saya masuk resmi menjadi Islam, menjadi Muslim, itu dengan tuntunan oleh Habib Rizik. Dan sampai sekarang, beliau adalah guru saya. Proses panjang menuju mu'alaf dirasakan dengan indah oleh Pak Damas. Ia mengaku sama sekali tidak ada paksaan dari manapun terhadapnya untuk memeluk Islam. Pak Damas juga bercerita kepada tim Berita Islami masa kini bahwa hal yang membuatnya begitu yakin untuk menjadi seorang Muslim adalah keinginannya untuk sholat. Ia juga merasa bahwa setiap kali mendengar azan, kepada tim Berita Islami masa kini bahwa hal yang membuatnya begitu yakin untuk menjadi seorang Muslim adalah keinginannya untuk sholat. Ia juga merasa bahwa setiap kali mendengar azan, ia selalu ingin berazan seperti para muazin. Tidak hanya itu,
Keyakinan dalam dirinya untuk menjadi seorang muslim sebenarnya sudah ditandai dengan adanya hadiah yang ia terima dari Kedutaan Besar Iran di Indonesia. Ya, pada suatu ketika saya mendapat hadiah, ini mungkin merupakan sebuah tanda ya, dari Duta Besar Iran di Indonesia, itu kitab suci Al-Quran gitu. Dan itu terjadinya malah sebelum tahun 2000. Dan itu amazing, itu saya bilang, Pak Duta Besar, beliau, apakah Anda tahu bahwa saya bukan muslim gitu? Oh, saya tahu, justru karena itulah saya memberikan hadiah ini. Simpan baik-baik karena pada suatu ketika Anda memerlukan. Lalu, adakah kesulitan yang ia hadapi untuk menjadi seorang muslim? Mungkin ya karena saya nanti lalu berpikir gitu, waduh, saya harus mempelajari Al-Quran, dan tentu saja dengan bahasa yang bukan bahasa Indonesia gitu pasti ya. Doa-doanya juga kebanyakan bukan bahasa Indonesia, walaupun ada terjemahannya gitu ya. Kemudian tata cara sholat, kemudian berwudu, sholat, puasa dan sebagainya. Akhirnya saya borong buku-buku gitu. Buku-buku, kecuali saya diberikan pelajaran langsung oleh Pak Habib Rizik dan juga Habib Jindan, Ahmad Jindan. Kemudian saya belajar langsung dari buku-buku yang bermutu, yang benar-benar buku yang disarankan. Ketika memutuskan untuk menjadi seorang muslim pun, pihak keluarga justru tidak ada yang menentang. Mereka menghargai jalan apa yang telah dipilih oleh Pak Damas. Tantangan justru muncul dari pihak luar, namun ia tidak pernah memusingkan hal tersebut. Ia menyikapi semua hal itu dengan sabar dan tetap belajar mendalami Islam dengan sebaik-baiknya. Jadi saya bilang, the show must go on. Ya kan? Yuk, gue mau jatuh, gue mau sakit, gue mau gimana. Emang gue pikirin, ya kan? Kalaupun katakan saya ini pendosa, harus masuk neraka, saya nggak ngajak kalian kok, ya kan? So what's wrong with you gitu kan? Saya bilang ke teman-teman gitu. Tapi banyak teman yang akhirnya sadar gitu, ya benar juga sih ya, gitu. Pak Damas juga merasa bahwa baginya Islam adalah jalan yang paling baik untuk menuju kebenaran. Yang paling terasa di dalam diri saya, karena saya mendalami agama lain sebelum ini, itu bahwa Islam itu menuju kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu secara langsung. Artinya kalau kamu mau menyembah Allah, ya Allah itu Rabb Arsy yang Maha Mulia gitu kan. Tapi kalau kamu melalui perantara, ya itu namanya bukan Islam gitu ya. Ya kalau di agama lain kan suka ada perantaranya tuh, ada perantaranya ini, perantara itu untuk sampai kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, manusia itu kan diberi akal dan budi, diberi akal yang sehat. Bisa langsung kok minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kenapa mesti lewat perantara gitu kan. Nah, itulah yang membuat saya semakin yakin bahwa agama yang saya pilih sekarang itu agama yang paling mantap di dalam hati saya gitu. Namun, meskipun sangat yakin dan percaya pada agama Islam, Pak Damas tidak pernah memaksa keluarga, terutama istri dan anaknya, untuk mengikuti langkahnya. Karena menurutnya menjadi seorang muslim tidak bisa dipaksakan. Meskipun dalam hati kecil ia ingin anak dan istrinya mengikuti langkahnya, ia hanya bisa bermunajat dan meminta kepada Allah agar Allah juga memberikan hidayah bagi keluarganya. Dan dengan agama Islam yang ia yakini ini, ia berharap dirinya dapat menjadi muslim yang baik dan selalu dapat melaksanakan sholat 5 waktu serta ibadah lainnya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita menjalankan ibadah agama kita dengan baik, sholatnya nggak bolong-bolong, ya kan, zikirnya kuat, ya kan, itu kan pasti akan mempunyai pikiran yang lebih tenang, lebih kalem, perjalanan hidupnya itu lebih teratur. Nah, saya kepingin yang seperti itu untuk masa yang akan datang. Masya Allah, pemirsa beriman, itulah tadi kisah seorang pria dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi begitu yakin untuk memeluk agama Islam. Proses panjang yang dialaminya sebelum menjadi mu'alaf tidak melemahkan semangatnya untuk tetap mencari kebenaran dalam hatinya, hingga akhirnya ia begitu yakin untuk menjadi seorang muslim. Semoga kisah tadi dapat kita ambil hikmahnya dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Ya baik, setelah melihat kisah yang tadi sih memang benar-benar yang namanya hidayah itu kita tidak pernah tahu datangnya kapan dan kepada siapa hidayah itu dan dengan cara apapun. Jadi Allah selalu mempunyai caranya sendiri untuk memberikan hidayah kepada hambanya. Masya Allah. Jadi memang tadi luar biasa ya. Pak Bambang itu ya. Ya. Pak Bambang ini memang luar biasa karena apa? Tadi kita lihat kisahnya beliau ketika beliau sudah masuk Islam ya, sudah masuk Islam, beliau bagaimana luar biasa sekali untuk menuntut ilmu. Dan beliau belajar tadi katanya langsung ke Habib Rizik dan ada belajar dengan guru-guru yang lain lagi itu. Dan satu hal yang luar biasa lagi adalah tentang tantangan sebenarnya. Tantangannya apa? Ketika beliau menjadi mualaf, bukan dari keluarga tapi dari mungkin orang-orang terdekat yang lainnya gitu. Nah, ini memang sebenarnya aku pernah mendengar satu perkataan dari ulama ya, bahwa memang intinya adalah Anda ini gila kalau Anda mau mendapatkan ridho dari semua orang. Maksudnya apa? Ketika kita memilih satu keputusan yang baik itu, jangan mengharapkan ridho dari semua orang karena belum tentu semua orang akan meridhoi apa yang kita lakukan gitu. Jadi ada yang setuju, ada yang enggak. Ya itu emang udah pasti dan yang luar biasa juga buat saya tadi adalah beliau tidak memaksa keluarganya untuk masuk ke Islam karena itu bukan masuk Islam itu bukan paksaan, bahkan Rasulullah juga tidak bisa memaksa pamannya untuk masuk ke Islam gitu. Dan baik pemirsa, setelah ini kita akan membahas cukup menarik, bisa nggak sih kita membayar hutang kepada orang yang sudah meninggal? Masih wajib apa nggak kalau orang yang kita utangin udah keburu meninggal, kita belum sempat bayar? Gimana itu? Nanti aja kita bahas kali ya. Oke, baik. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami Masa Kini.